Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya baru bertemu dengan beberapa kaum muda. Kebanyakan di antara mereka masih single. Dan dari apa yang mereka sharingkan, saya mendengar dari para wanita-wanita single yang sudah cukup dewasa, beberapa di antara mereka seperti curhat, mengeluh. Mengapa ya Romo, ketika kita sudah pada zaman yang sangat maju, terutama dalam hal emansipasi wanita, rasa-rasanya kok malah wanita menjadi lebih berat. Sekarang ini wanita juga harus ngurus rumah tangga, harus bekerja, juga harus melayani suami, dan harus juga mendidik anak-anak. Memang sebetulnya para wanita bisa berkiprah di berbagai bidang, tapi kok rasanya malah jadi lebih sibuk, lebih berat tanggung jawabnya. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan, kalau di kantor kami harus bisa bekerja 120%, baru kemudian bisa dianggap setara. Terus terang saya tidak mempunyai jawaban. Di antara mereka juga mengatakan, ketika karir kami maju, malah mencari calon pasangan lebih sulit, Romo. Karena kemudian kita terbiasa mempunyai kriteria yang meningkat sebagai kaum wanita. Dan ketika menemukan calon suami yang ternyata tidak mampu memenuhi apa yang kami bayangkan, kami kemudian kurang motivasi. Sementara mereka mengalami ketika bertemu dengan pria, ngobrol dan kemudian kenalan, kemudian tahu bahwa jabatannya cukup tinggi di perusahaan, kadang-kadang sang pria sudah langsung mundur duluan. Terus terang saya tidak mempunyai jawaban untuk hal-hal seperti ini. Dan anak-anak muda laki-lakinya mengatakan, Romo, sekarang ini saya juga sedang berpacaran. Tetapi saya itu ragu, Romo. Ragunya itu karena saya merasa dicintai karena saya bisa menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh keluarga. Memang benar sih Romo, sebagai laki-laki ya harus bertanggung jawab, menyediakan ini, memelihara keluarganya, bertanggung jawab supaya ada makanan, minuman, dan kebutuhan. Tapi Romo, sebetulnya saya itu dicintai bukan karena saya bisa menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan, tetapi sebagai pribadi. Dari dua pihak seperti ini, saya terus terang tidak mempunyai jawaban pasti. Saya hanya mendengarkan dan kemudian mencoba untuk mengajak berdiskusi lebih lanjut. Tetapi dalam batin saya merasa dua-duanya mengalami kesulitan dan kebuntuan oleh situasi kehidupan sosial yang modern. Dua-duanya saya mengindikasi, saya melihat bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan mereka diletakkan atau diharapkan pada objek-objek, pada pasangan yang mengerti, yang memahami, pada kebutuhan-kebutuhan, sesuatu yang ada di luar, sesuatu yang melekat pada objek. Yang menurut saya, kebahagiaan itu sebetulnya ada di dalam, bukan di luar. Kebahagiaan itu adalah sesuatu yang kita rasakan di dalam diri kita,
yang sebetulnya tidak langsung berkaitan dengan objek-objek yang ada di luar kita. Saya sendiri kemudian sadar bahwa kalau masih mempunyai perspektif bahwa kebahagiaan kita melekat pada objek, tidak akan ada jawaban. Karena kemudian jawabannya mengalir dari pikiran-pikiran, yang sebetulnya juga di dalam pikiran itu tidak ada kebahagiaan. Kebahagiaan, kedamaian justru ada di dalam kesadaran. Ketika kita bisa menyadari bahwa kita bisa bahagia tanpa objek. Kita bisa bahagia karena justru kita tidak muyek dengan banyak pikiran. Tentu ini bukan satu-satunya solusi. Saya hanya menarik sebuah refleksi dari apa yang disaringkan teman-teman muda itu. Mungkin dengan mencintai, dengan belonging, dengan mengambil bagian untuk sungguh-sungguh memberikan hidup, berkorban, dan melatih kesadaran, mampu menemukan kebahagiaan yang datang dari dalam, bukan dari objek, bukan dari kegiatan, bukan dari pikiran, mungkin justru akan menemukan kedamaian dan ketenangan. Tidak masalah apapun situasinya. Karena kemudian kita bisa mengatasi semuanya itu. Kesadaran kita mengatasi persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dan kita bisa menemukan kedamaian bukan dari sesuatu yang objektif di luar, tetapi dari dalam. Dan justru kemudian kita bisa memancarkan kedamaian, sukacita, dan rasa syukur itu keluar. Kita yang menjadi sumber, bukan yang harus terus-menerus mendapatkan kekuatan dan kebahagiaan dari luar. Tentu itu bukan satu-satunya jawaban dan juga bukan kritik atas kehidupan zaman ini. Hanya mungkin sekedar sebuah refleksi alternatif, perubahan paradigma atau perspektif. Siapa tahu itu bisa berhasil. Terutama kalau kita sadar bahwa kita itu begitu dicintai Tuhan. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.